Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi Dwi Prandika, Prodi BKSD, NIM 1986 Saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang saya buat dengan berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran daring atau online di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Ngepol. Pendahuluan. Pandemi COVID-19 yang saat ini dialami hampir seluruh negara di dunia memberikan dampak yang signifikan dan masif, tidak hanya di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, tetapi juga dunia pendidikan. Berbagai kebijakan diambil pemerintahan untuk dapat membendung penyebaran penularan virus corona di bidang pendidikan. Pemerintah secara tegas meniadakan pembelajaran tatap muka di kelas untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat terendah hingga tingkat perguruan tinggi. Oleh karena itu, pembelajaran jarak jauh dianggap menjadi solusi agar pendidikan tetap terlaksanakan di tengah darurat pandemi COVID-19 saat ini. Di Indonesia, pembelajaran jarak jauh atau daring dimulai pada tanggal 16 Maret 2020, di mana anak mulai belajar dari rumah masing-masing tanpa perlu pergi ke sekolah. Berbicara mengenai pembelajaran jarak jauh atau daring, maka pentingnya penguasaan ilmu teknologi bagi seorang guru agar pembelajaran jarak jauh tetap berjalan dengan efektif di saat pandemi seperti ini. Saya meneliti tentang COVID ini di sekolah SD Muhammadiyah menggunakan metode penelitian kualitatif, menggunakan studi kasus dengan pendekatan penelitian kualitatif. Studi kasus merupakan penelitian yang memaparkan suatu fenomena terjadi dengan menjelaskan suatu kasus terjadi pada kelompok, sehingga dapat memberikan informasi penting untuk menjadi perhatian. Responden dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 10 orang. 10 orang guru wawancara yang dilakukan secara terstruktur dan diperluas. Pertanyaannya melalui referensi terkait responden yang memberikan jawaban berasal dari guru pendidikan anak usia dini yang berada di Sekolah Muhammadiyah 1 Ngempol. Ya, inilah contoh tabel-tabel guru yang saya data di Sekolah SD Muhammadiyah 1 Ngempol. Sebanyak 5 laki-laki dan 5 perempuan. Rata-rata pendidikannya dimulai dari S1 hingga sampai lulus. Saya menggunakan data untuk mengelola ini. Dengan data Premier dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan guru dengan data sekunder dari kumpulan artikel jurnal dan referensi yang tersedia dan dianalisis. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data objektif Margono 2010. Dalam penelitian ini, responden diwawancarai hingga diperoleh data yang dicari untuk mendapatkan informasi mengenai pembelajaran secara daring akibat COVID-19 terhadap proses pembelajaran daring. Susun beberapa pertanyaan mengacu dari instrumen. Ini adalah langkah-langkah penelitian saya untuk mendata di sekolah SD Muhammadiyah 1 Ngempol tersebut. Saya mengumpulkan data, setelah itu saya menyusun instrumen dari wawancara menjadi referensi yang mendukung. Setelah itu melakukan wawancara mendalam dengan beberapa responden yang lainnya. Setelah itu reduksi data, saya dapat mengumpulkan data dan mengelompokkan hasil data tersebut hingga mengelola data wawancara dan artikel sampai saya menguji kredibilitas dari berbagai sumber di sekolah tersebut. Penyajian data saya menyusun hasil dari pengelompokan wawancara dari beberapa sumber dan saya langsung menarik kesimpulan mengenai pembelajaran daring tersebut. Pengaruh COVID terhadap murid. Saya responden melalui guru 1 dan guru 4 menyatakan bahwa ada sebagian dari orang tua murid tidak menggunakan perangkat-perangkat yang memadai dalam melaksanakan pembelajaran secara daring
dilakukan di rumah. Salah satu keterbatasan dalam pelaksanaan ini ialah sarana dan prasarana yang mendukung seperti laptop, komputer, handphone, kuota internet, dan lain sebagainya. Sarana prasarana menjadi begitu penting dalam mengakomodasikan pelaksanaan pembelajaran bagi murid. Pelaksanaan pembelajaran daring dirasa belum optimal dalam penyampaian materi pembelajaran kepada murid karena biasa belajar di kelas secara face-to-face. Sekarang penyampaian materi melalui sebuah wadah, sehingga guru merasa bahwa pelajaran menjadi tidak bermakna bagi murid. Pengaruh pandemi COVID terhadap guru. Pandemi ini memberikan dampak guru dalam proses pembelajaran secara daring karena guru tidak leluasa memantau perkembangan anak secara keseluruhan. Responden dari guru 1, guru 2, guru 5, dan guru 7 sependapat bahwa dalam mengontrol anak dari jarak jauh adalah sebuah keterbatasan ditambah dengan adanya yang dijarang bimbing oleh orang tua juga kurang pemahaman orang tua terhadap perkembangan anak. Sehingga proses pembelajaran sebagian besar tidak terlaksana secara maksimal. Ditambahkan oleh responden G2 dan G9 yang menyampaikan bahwa kurang optimalnya penyampaian materi pembelajaran yang disampaikan kepada murid, sehingga pembelajaran dirasa kurang bermakna bagi murid. Dalam penyampaian materi, guru juga terbatas metode ajar yang akan disampaikan mengingat jumlah kuota dimiliki oleh orang tua murid dan guru, sehingga pembelajaran dilakukan dalam grup aplikasi WhatsApp. Simpulan yang saya ambil mengenai COVID terhadap proses pembelajaran di SD Muhammadiyah 1 Gempol tersebut memberikan dampak yang sangat besar dalam bidang pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Gempol tersebut. Tidak hanya di SD Muhammadiyah 1 Gempol tersebut, ternyata juga pendidikan seluruh di Indonesia yang mengenai dampak COVID tersebut. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah yang mengharuskan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, kondisi demikian menuntut lembaga pendidikan untuk melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Salah satu bentuk inovasi tersebut ialah melakukan pembelajaran secara online atau daring. Pembelajaran yang awalnya dilakukan di sekolah kini berubah menjadi pembelajaran dari rumah secara daring. Proses pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19 dapat berjalan dengan baik dengan adanya pembelajaran daring. Internet bisa menghubungkan siswa dengan guru melalui WhatsApp. Sekian dan terima kasih untuk mengenai review artikel saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.